Shalom Geris Kids. Gimana kabarnya semua di rumah hari ini? Aku mau tes ya, masih pada inget nggak nih sama kakak-kakaknya? Yang ini Kak siapa ya namanya? Yang ini Kak siapa? Ayo, yang ini namanya Kak Michelle. Betul, yang ini namanya Kak Belinda. Oke, aku mau tes sekali lagi nih Kak Michelle. Tes apa nih? Masih inget nggak ya kalau misalnya aku bilang give me one awesome clap, itu gimana jawabannya? Kak Michelle tahu nggak? Tahu dong. Coba ya aku tes. Give me one awesome clap. Awesome. Masih ingat? Coba kalau give me two awesome clap. Awesome, awesome. Ih, Kak, nggak gitu. Yang benar tuh coba aku contohin. Coba Kak Michelle yang teriak. Coba, Kak, Two gimana? awesome clap ya. Ayo Kak. Give me two awesome clap. Awesome. Jadi tepuknya kayak yang 2 kali. Kita ulang sama-sama Oke. ya. Tapi aku maunya yang ini give me 3 awesome clap. Oke? Give me 3 awesome clap. Awesome. Yeay, kita semua. Sekarang yang udah berdiri dan udah awesome clap, ayo sama-sama kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Yeay. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri
diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Oh, Yesus Tuhanku. Sekarang sama-sama siapin hatinya, angkat kedua tangannya. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus Bapa kita. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I never alone. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways.
Yuk, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Ajar kami semakin mengerti firman kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Curious Kids, sebelum kita mulai pelajaran Alkitab kita hari ini, coba kakak mau tanya deh. Kalau seandainya kakak taruh suatu mainan di suatu ruangan, terus suruh adik-adik untuk cari, menurut adik-adik bakal segampang itu nggak nyarinya? Menurut kakak sih iya. Nah, sekarang coba deh, kalau seandainya kakak taruh mainan itu, terus diumpetin di dalam box, kira-kira gimana? Bakal lebih susah nggak nyarinya? Sekarang gini deh, misalnya lampu di ruangan itu kakak matiin, terus mata adik-adik kakak tutup. Wah, bakal susah banget tuh pasti nyari mainannya kan? Soalnya udah ruangannya gelap, terus mata adik-adik ditutup. Jadi susah kan mau melakukan sesuatu karena nggak bisa ngeliat apa-apa? Kakak mau cerita nih, waktu itu ada acara permainan di TV. Nah, di mana pesertanya itu harus memecahkan pertanyaan dan melewati rintangan di ruang yang gelap. Kalau dia menang, dia akan dapat hadiah yang besar banget. Dalam beberapa waktu, ceritanya si pesertanya itu harus taruh tangannya ke dalam suatu box dan harus tebak apa yang ada di dalam box itu. Karena mereka nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalam box itu, jadi banyak dari mereka tuh yang menyerah. Suatu kali, ada pesertanya yang seorang perempuan, dia harus menebak sesuatu yang ada di dalam kotak itu. Tapi dia nggak mau pegang karena dia nggak bisa lihat apa yang ada di dalam kotak itu. Nah, makanya dia takut. Padahal, dia nggak tahu yang ada di dalam kotak itu sebenarnya cuma boneka teddy bear. Nah, ternyata kalau ruangan jadi gelap, kita nggak bisa lihat apapun deh di depan kita. Hari ini, kita mau belajar tentang bagaimana cara mencari sesuatu yang seperti cahaya di dalam ruangan yang gelap. Kita mau lihat cahaya ini yang bisa membantu kita untuk mengerti banyak hal dan melihat bagaimana cara Tuhan melihat. Kita mau melihat tentang hikmat. Adik-adik tahu nggak? Hikmat dari Tuhan itu seperti punya seseorang yang tahu banget tentang banyak hal. Hikmat itu bisa ngajarin kita tentang apa yang harus kita lakukan. Ketika kita minta pertolongan Tuhan, Ia bisa memberitahukan apa yang perlu kita lakukan dan menjadi cahaya dalam situasi yang gelap. Mungkin adik-adik mikir, untuk melakukan suatu hal di ruang yang gelap pasti susah dan kayaknya nggak mungkin deh. Tapi ada satu cerita yang berbeda nih di Alkitab. Hari ini cerita Alkitab kita tentang seorang raja yang mempunyai mimpi. Dan raja itu ingin supaya orang-orang bijak bisa mengartikan mimpinya itu. Suatu hari, ada satu orang bijak yang berkata kepada raja kayak begini, "Kita bisa raja, kita bisa." Raja cukup menceritakan apa yang ada dalam mimpi raja, maka kami akan memberitahukan apa yang ada dalam mimpi itu. Tapi raja itu punya ide lain. Dia berkata, "Bagaimana kalau aku tidak menceritakan kepada kamu tentang mimpiku? Dan kamu yang harus menceritakan apa mimpiku itu dan bagaimana arti dari mimpiku itu." Waduh, itu kayaknya susah banget ya. Kayaknya mana ada seseorang yang tahu mimpi orang lain kalau nggak diceritain, ya kan? Itu sama aja kayak mencari barang dalam gelap. Bahkan yang lebih parah saat itu, rajanya bilang, kalau mereka nggak bisa menebak, raja akan menghukum mereka. Hukumannya yaitu kepala mereka bakal dipenggal. Serem banget ya. Tapi hari ini kakak mau ceritain tentang hamba Tuhan yang ada di cerita itu. Namanya Daniel. Iya, betul. Daniel yang di Gua Singa itu adalah salah satu dari orang-orang bijak yang raja punya. Daniel sangat mengasihi Tuhan dan selalu berdoa, berbicara kepada Tuhan. Daniel menjadi orang bijak pada saat itu karena Tuhan memberikan dia hikmat. Nah, di Alkitab dikatakan, raja bahkan melihat Daniel dan teman-temannya itu 10 kali lebih hebat dan lebih pintar di antara semua orang bijak yang raja punya saat itu. Kita baca ayatnya sama-sama yuk. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya.
Nah, waktu itu, ketika Daniel mendengar perkataan yang dikatakan raja, ia mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama. Daniel berbicara kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pun menjawab Daniel dan memberikan pertolongan. Ia menunjukkan Daniel mimpi dari raja itu dan memberikan arti dari mimpinya tersebut. Nah, persoalan pun selesai kan? Daniel jadi bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat orang lain. Dan bisa menyelamatkan semua orang karena mereka semua nggak jadi dihukum oleh raja. Nah, adik-adik Charis Kids, sekarang kita tahu kan, ketika kita minta pertolongan dari Tuhan, Dia akan menjawab. Ketika kita bertanya sesuatu yang kita nggak tahu, Tuhan akan memberikan hikmat yang kita perlukan. Bahkan untuk sesuatu yang kayaknya nggak mungkin untuk kita kerjakan atau kita lakukan, Tuhan pasti akan memberikan pengertian untuk menolong kita. Sama seperti Daniel, yang perlu kita lakukan hanyalah minta kepada Tuhan. Ketika Daniel minta, Tuhan menjawab. Dan Tuhan menyediakan hikmat yang dia perlu. Ketika adik-adik nggak tahu apa yang harus adik-adik lakukan, hikmat itu bisa menjadi cahaya untuk jalan adik-adik dan menunjukkan apa yang harus adik-adik lakukan. Ingat nggak cerita tadi? Hikmat itu yang bikin Daniel bisa jadi melihat apa yang nggak bisa dilihat orang lain. Hikmat Tuhan itu seperti cahaya yang menyinari tempat yang gelap. Setelah Tuhan memberitahukan mimpi raja kepada Daniel, Daniel bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita baca ayatnya sama-sama. Daniel 2 ayat 21b sampai 22. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Coba kita perhatiin lagi deh ayatnya. Di situ ditulis, Tuhan tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nah, di ayat ini Daniel berbicara tentang hikmat Tuhan yang seperti terang atau cahaya di dalam gelap. Mungkin adik-adik ada yang punya pertanyaan. Gimana sih Kak, maksudnya hikmat itu kayak terang atau cahaya di dalam gelap? Gini nih, coba deh adik-adik bayangin. Kalau adik-adik lagi mau cari buku di dalam ruangan gelap, kira-kira apa yang bakal terjadi? Pasti adik-adik bakal kesusahan untuk berjalan kan? Bisa aja adik-adik pas lagi mau cari buku di dalam ruangan gelap bisa kesandung atau bahkan bisa jatuh. Tapi Tuhan sayang banget sama adik-adik. Dia nggak mau adik-adik berjalan di dalam gelap yang bisa bikin adik-adik tersandung atau jatuh. Adik-adik bisa nyalain terang atau cahaya supaya adik-adik bisa mencari buku yang di dalam ruangan gelap itu. Bahkan kalau ruangan itu jadi terang, nggak cuma buku aja yang bisa ketemu. Mungkin adik-adik bakal ketemu dompet, atau mungkin bakal ketemu banyak koin di meja. Di sini kita jadi belajar bahwa hikmat Tuhan itu sebagai cahaya yang bisa membantu kita melihat apa yang sebelumnya nggak bisa kita lihat. Dan cahaya itu menerangi jalan kita supaya kita nggak tersandung dan jatuh. Nah, mulai sekarang kakak mau semangatin adik-adik nih. Kalau adik-adik lagi merasa ada sesuatu yang adik-adik nggak mengerti, atau ketika adik-adik lagi merasa ada di situasi yang gelap banget dan adik-adik nggak bisa lihat apapun di kondisi itu, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan dan minta hikmat sama Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu sayang banget loh sama adik-adik. Tuhan nggak bakal biarin adik-adik untuk berjalan sendirian dalam gelap, bahkan sampai tersandung atau jatuh. Kakak percaya, Tuhan akan memberikan hikmat dan jalan untuk menolong adik-adik, bahkan menunjukkan lebih dari yang adik-adik cari. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami belajar bahwa Engkau adalah cahaya yang menerangi jalan kami, sehingga kami tidak terjatuh. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong kami dan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Charis Kids, hari ini kita akan bikin anyaman berbentuk hati. Ikutin Kak Pinkan nih caranya. Hari ini kita akan bikin anyaman berbentuk hati ya. Pertama-tama, bahan yang perlu disiapkan
kertas origami, kertas gambar atau kertas HVS, spidol, gunting, dan double tape. Pertama, lipat kertas menjadi 2 bagian. Gunting berbentuk hati. Lalu gunting bagian tengah seperti ini, dari atas hingga bawah. Kalian bisa minta tolong orang tua ya. Setelah jadi seperti ini, siapkan kertas origami lainnya. Lalu potong kertas tersebut masing-masing 1–2 cm. Setelah semuanya terpotong seperti ini, lalu kalian anyam bagian hati. Setelah jadi seperti ini, lalu kalian gunting potongan hati yang berukuran lebih kecil. Setelah jadi seperti ini, lalu kalian tulis, "Yesus terang di hatiku." Setelah itu, kalian tempel bagian hati yang lebih kecil di tengah-tengah hati yang kita sudah anyam. Jadi deh anyaman bentuk hati kita. Selamat mencoba ya. Yeay! Sekolah kita sudah selesai. Selesai. Jangan lupa ya, gabung di Classroom. See you!